yang berbahagia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin untuk membuka acara ini berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif yang akan disampaikan oleh Rekan Pak Widya Perwira yang melalui program CGT Angkatan 9 dari SD Negeri Bundang 1. Apa saja yang termasuk yang di dalam disiplin positif itu, langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif yang berguna bagi semua pihak, baik Bapak Ibu guru maupun siswa. Nah, yang akan disampaikan atau diseminasikan oleh Bapak Widya hari ini, semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat, berguna bagi kita dan dapat diterapkan mungkin di sekolah masing-masing. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Widya yang akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Untuk Pak Widya, monggo. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Daniel sebagai pengganti Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwaryanto SPD, beliau izin tidak bisa mengikuti diseminasi pada siang hari ini dikarenakan ada kepentingan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bundang 1, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD lain, yaitu mungkin rekan-rekan saya CPNS dan mungkin ada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih kami ucapkan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat insya Allah. Tak lupa kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami, kemudian atas usaha Bapak Ibu guru hebat meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi saya, karena saya kebetulan mengikuti program guru penggerak angkatan 9 dan sudah sampai modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Di akhir ada aksi nyata yang harus kami laksanakan, salah satunya adalah diseminasi. Diseminasi itu adalah berbagi pemahaman tentang materi yang ada di modul 1.4 yaitu disiplin positif. Dan semoga saja harapan kami nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan semoga saja bisa diterapkan di sekolah panjenengan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena di modul 1.4 ini dari modul 1.1 sampai 2.1 itu materi yang paling banyak itu di disiplin positif. Dan mungkin sudah banyak disampaikan di kegiatan gugus ya. Dan mungkin sudah banyak nanti istilah-istilah yang tidak asing, maka dari itu coba kita dalami lagi apa yang ada dalam disiplin positif. Oke, sekarang tepuk dulu lah biar tidak sepanjang. Santai saja gitu, karena ini cuma berbagi ilmu yang kami dapatkan saja di program guru penggerak begitu. Oke, tepuk apa ya? Tepuk semangat saja.
Ini hari ini kita jadi murid ya. Bapak Ibu guru jadi murid. Kalau saya tetap jadi guru. Ya. Oke, saya serta Bapak Ibu guru semua jadi murid kelas 5. Oke. Nanti nak relasan itu udah oke. Siap. Kita tepuk dulu biar suasananya agak tidak terlalu serius ya. Tepuk semangat. Nanti kalau gerakan saya gini, apa sih? Bilang apa? Yes. Kalau saya gerakan saya gini bilang yes. Oke, kita coba. Yes. Oke, kalau saya memegang dahi, bilang bus, suara angin. Yuk. Bus. Kalau saya bilang janggut, bilang oh. Yuk, coba. Oh. Yes. Oh. Bus. Ini materi presentasi. Baik, Bapak Ibu, ini kita saja berbagi aja, berbagi pemahaman kami tentang modul disiplin positif. Langsung saja, ketika menemui kata disiplin positif, kata pertama adalah disiplin. Apa yang ada dalam pikiran dan benak panjenengan dan yang terlintas di pikiran panjenengan tentang kata disiplin itu identik dengan istilah apa, perilaku yang bagaimana? Coba Pak Lutfi. Tepat waktu. Kalau Bu Isna tertib, ada yang lain? Tata tertib. Oke. Aturan. Oke, aturan. Kita lihat ya. Ya. Benar apa yang dikatakan Bapak Ibu semua nih, Bapak Ibu semua, betul, disiplin itu adalah identik sekali dengan kata taat terhadap tata tertib, teratur, kepatuhan pada sebuah peraturan. Sekarang, jika kita sudah punya makna disiplin, bagaimana jika Anda menemui siswa yang tidak disiplin selama ini yang Anda lakukan? Treatment apa, perlakuan apa yang Anda berikan kepada siswa yang tidak disiplin? Jujur ya? Memarahi oke? Ditegur? Apalagi? Dinasehati? Diberikan sanksi? Sanksi itu istilahnya apa? Hukuman ya, hukuman. Oke. Kita sepakat ya, saya juga tidak beda, tapi mungkin setelah materi ini disampaikan nanti ada perubahan yang kita dapatkan. Apa itu? Silakan nanti disimak saja. Nah, jadi paradigma baru yang mungkin dielulukan dan digambar-gemburkan di kurikulum Merdeka, salah satunya di program guru penggerak itu adalah banyak filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang kita kita kuliti gitu, kita dalami gitu. Di sini salah satunya beliau itu menyampaikan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja, sebab jikalau kita tidak cara melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya begini. Jadi merdeka begini bukan negara yang merdeka ya, kita sudah merdeka ya secara resmi. Tapi maksudnya di sini adalah murid yang merdeka belajar. Ya, murid yang merasa merdeka, merasa senang dalam melakukan aktivitas belajar, dia itu harus syaratnya itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini ada dua, ya, ada dua motivasi disiplin ya. Jadi motivasi internal dari kesadaran dalam diri, jadi dia bisa mengatur sesuai keinginan diri sendiri untuk disiplin. Jadi kemampuan mendisiplinkan dirinya itu sangat baik gitu. Dan ada yang faktor kedua, di mana siswa yang tidak mempunyai motivasi internal untuk disiplin diri yang baik tentunya akan membutuhkan motivasi eksternal berupa peraturan. Peraturan atau guru atau orang dewasa, di mana
untuk mendisiplinkan dia karena dia kurang dalam keterampilan self disiplin sini. Nah, kemudian selanjutnya di situ kita dapat pahami bahwasanya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Jadi dia memang ingin disiplin karena memang dia merasa butuh dan dengan disiplin dia bisa lebih baik. Itu motivasi internal. Kalau motivasi eksternal nanti kita akan pelajari. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk menempa karakter disiplin itu dalam diri kita. Begitu ya. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, apa yang dimaksud disiplin positif? Ada kata kedua yaitu positif. Ya. Nah, di sini disiplin positif berarti suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah untuk menemukan motivasi internal anak. Jadi yang diutamakan itu adalah motivasi internal ini. Begitu ya. Nah, disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman seperti yang sudah dijawab Bapak Ibu tadi. Dan juga saya juga pernah melakukan. Bahkan mungkin tidak 1-2 kali ya. Maka dari itu di sini kita mendapat paradigma baru bahwasanya disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir, kalau bisa malah dihindari. Nah, sekarang untuk mendisiplinkan diri ya, itu kaitannya erat dengan nilai-nilai kebajikan. Agar apa? Nilai-nilai kebajikan ini agar dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Nek siswa ini orang diberi kesadaran tentang karakter yang ia inginkan, yang ia ingin tanamkan dalam diri, kadang siswa itu nggak tahu gitu ya. Masih polanya sekarang gitu. Nah, itu wajar. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan. Nah, orang salah siapa lalu kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sikap positif itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Kata sifat positif itu berarti nilai kebajikan. Atau nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi sebagai keyakinan untuk mewujudkan sesuatu yang diimpikan bersama, baik bersama maupun individu, keinginan individu. Nah, di sini ada 6 organisasi yang mencuatkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan institusi atau organisasinya. Ya, yang paling di IKN kan ini, yang paling atas ini, profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan nanti ya di kurikulum merdeka. Yaitu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernegara, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Apakah hanya ini saja? Pada pengertian awal tadi, semua sifat positif yang ada dalam diri manusia itu adalah nilai kebajikan. Ini hanya 6 organisasi saja. Jadi kalau yang IBO ini toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Nah, ini ada 9. Ini ada tidak ada 2, keterampilan hidup atau hidup dan seterusnya. Ini. Apakah harus mengacu dengan ini? Tidak. Pengertian awal tadi kan semua sifat positif. Jadi semua kata sifat yang positif itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Saat ini saya mau buat peduli. Ada tidak di sini peduli? Oh, ternyata ada. Ini termasuk ini versinya ini ya. Jadi versinya The Virtuous Project peduli. Kalau Bapak Ibu guru mau menemukan kata sifat positif yang ini jadikan nilai-nilai kebajikan, nah, ini juga termasuk. Jadi tidak dibatasi ke 6 organisasi, bebas. Menghormati itu juga. Jujur. Coba berikan contoh yang lain. Tidak harus mengacu di sini. Rendah hati, tadi jujur, saling menghormati, kerjasama. Bagus. Itu gitu. Jadi sudah paham Bapak Ibu. Jadi tidak dibatasi, semua kata sifat yang positif merupakan nilai-nilai kewajiban. Nilai-nilai kebajikan. Sekarang sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, apakah motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Saya tanya, hari ini yang jujur ya, yang tidak terlambat absen ya.
Fendi. Oke, Bisna, Pak Fendi, Pak Jalu. Ini berarti terlambat ini. Termasuk saya juga ya Pak. Ya kalau saya paling aneh, nek terlambat ini malah sering, nek ora terlambat, ini malah didengarin ya. Terlambat. Oke. Jadi, nah motivasi saya tanyakan ke Pak Fendi. Hari ini panjenengan tidak terlambat, absen sakti berarti kurang dari jam 7 sudah datang di sekolah. 7 lebih 00 lebih 49. Nyaris. Oke. Nah, itu sudah lebih baik daripada di waktu yang lebih dari itu ya. Nah, motivasi Pak Fendi apa? Kan Pak Fendi bisa lebih dari itu pun, telat 15 menit pun juga tidak masalah juga. Mungkin anak-anak baru pembiasaan mungkin ya. Kalau ada pembiasaan mungkin. Kira-kira motivasi Pak Fendi apa? Karena pagi tadi pacaran. Karena pagi tadi pacaran. Itu alasan yang logis ya. Kalau Pak Jalu hari ini kenapa kok sampai tidak terlambat absen? Berarti kurang dari jam itu sudah datang. Kira-kira apa Pak Jalu? Kebiasaan. Kebiasaan. Enggak ya, sebagai rekannya ya. Ini perlu divalidasi nih. Coba balik. Bener nggak ini kebiasaan? Bener ya? Nggak pernah terlambat kan ya? Oke. Coba hari ini saya Walaupun kebiasaan, tapi alasannya Pak Jalu membiasakan datang tidak terlambat itu apa? karena tanggung jawab terhadap juga. Oke, tanggung jawab terhadap murid. Kalau Pak Jalu itu adalah nggak ada muridnya, maksudnya ketika masa libur kan nggak ada muridnya itu. Dan itu gimana? Nah, oke. Bu Isna hari ini tidak terlambat. Motivasinya apa? Biar gak malu. Iya, biar gak malu dan juga kewajiban absen juga ya. Oke. Gak apa-apa. Saya mau untuk menunaikan kewajiban absen itu saja sulit sekali saya. Iya. Sampai ini semua orang orang yang sini sampai kesel. Ini ya sekarang ini. Di sini ada pilihan. Apakah Anda datang tepat waktu ketika datang ke sekolah di pagi hari? Itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda. Coba kalau ada alasan yang pertama ini angkat tangan. Itu kan banyak alasannya. Ada nggak ini? Alasan ini dalam benak panjenengan. Coba alasan yang pertama yang ada angkat tangan. Saya termasuk. Oke. Kemudian yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan atau mendapatkan penghargaan dari rekan yang lain, rekan guru. Wih, guru sakit enggak? Ada nggak? Angkat tangan. Saya. Tidak ada. Oh ya, orang lain hanya menilai, kita hanya melihat gitu ya. Hanya lihat dapat pujian. Oke, tidak ada. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3, Anda ingin menjadi orang, Anda tidak terlambat karena Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Terus Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Siapa yang alasannya itu di nomor 3? Ada. Sering telat. Oke. Kan jeroy ya. Oh. Oke. Jadi kira-kira motivasi yang paling bagus buat Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu belum merasakan atau mungkin sudah, nomor berapa? Nomor 3 ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah, semua tindakan kita itu dipengaruhi oleh motivasi perilaku manusia. Motivasi atau motivasi? Motivasi. Nah, ini menurut Diana Bosen dalam bukunya ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau sanksi atau punishment, seperti saya tadi dulu ya. Tapi nanti setelah sanksi. Kemudian nomor 2,
Ya. Kemudian nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira yang paling bagus yang mana? Nomor 3 nih, sepakat nih. Oke. Nah, nomor 3 ini biasanya orang-orang itu sudah menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya. Ya, motivasi internal dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau motivasi eksternal dari luar arti kayak duit, apa dipuji, apa dipaido. Pokoknya deh pengennya apa itu berangkatnya harus tepat waktu gitu. Dan sekarang jika di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya. Iya nggak? Tidak. Coba disampaikan alasannya. Kenapa? Karena materi ini memang. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang mengikat. Kenapa? Kenapa Pak? kalau tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada punishment atau hukuman ataupun ada untuk mengajar murid, menurut saya tidak tepat waktu karena tidak ada peraturan atau tidak ada keharusan untuk masuk tepat waktu seperti itu. Terima kasih Pak Pendi atas jawaban dan alasan yang telah disampaikan. Kalau begitu, kalau tidak ada peraturan dan kalau tidak ada pujian ataupun hukuman, kita cenderung untuk tidak melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan dulu. Oke. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kan ada 3, kita kembalikan ini ya. Kira-kira dari setiap perilaku siswa-siswa Anda, tindakan yang dibuat oleh siswa-siswa Anda, motivasi yang paling banyak itu yang berapa? Bugatti ya, nomor 1 ya, umurnya Bugatti. Oke, berarti Bugatti galak nih. Terus nomor 1, kalau bujum. Kalau punya saya Nomor 1 juga. Mungkin disiplin. karena saya dalam awal ini kan. Oke, siap. Terlambat saya. Oke. Jadi nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, anak takut Pak kalau itu. Iya, siap. Jadi untuk biar mereka disiplin, berarti nomor 1 aja. Ya? Oke. Ya. Ada yang lain? Pak Lutfi? Kalau Pak Lutfi, menurut Pak Lutfi, nomor berapa Pak? Untuk siswa pasti nomor 1. Pasti nomor 1 ya? Iya. Oke. Banyak mayoritasnya kan itu. Berarti kita sepakat ya, mayoritas ini nomor 1 ya, yang mendasari kelakuan karena takut dihukum, takut dimarahi, takut ditegur, takut dibawa ke kantor guru atau ke ruang PK dan yang lain sebagainya. Sekarang, kalau tidak boleh ada hukuman, tadi kan di sisi positif itu kan pendekatan yang ya, tidak memberikan hukuman dan penghargaan. Pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Dan orang yang hukum piye Pak? Gitu ya. Banyak sekali kemarin pas KKG itu juga seperti itu di belakang itu. Kalau tidak boleh ada hukuman, lalu bagaimana siswa menindaklanjuti guru menindaklanjuti pelanggaran yang siswa lakukan gitu. Nah sekarang kita akan membedah pendekatan ini. Ada 3, hukuman konsekuensi dari restitusi. Sudah Pak? Sudah. Sekarang langsung saja ke perbedaan. Tadi banyak, tadi sepakat ya. Tadi alasan motivasi perilaku siswa itu karena adanya hukuman sehingga siswa itu takut dan cenderung untuk disiplin. Kira-kira kalau pas jenengan sebagai guru yang ditakuti siswa itu tidak masuk sekolah,
Dan tidak ada guru yang lain yang seperti Anda untuk berhak ditakuti. Kira-kira siswa-siswa Anda itu ketika Anda tidak masuk bisa disiplin ya? Dipegang guru yang lain? Enggak toh? Nah, oke. Nah sekarang bedanya apa? Kalau hukuman dia bersifat tidak terencana. Orang dipikirkan monrok, begitu lah, masuk WC. Karena terlintas itu aja. Mereka kan nggak ada nanggung. Terlintas itu sifatnya mendadak, tidak direncanakan. Kemudian siswa ini tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman. Gue pengen dihukum apa? Enggak. Hukuman yang langsung kamu keluar sana, kerjakan di luar. Kamu nggak kerjain PR. Kamu terlambat, sana masuk ke ruang guru dulu. Selama seperti itu. Nah, kamu rame, ayo rame, sana keluar aja. Seperti itu ya. Kemudian hukuman ini yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, yang sifatnya itu menyakiti. Bisa lewat perkataan yang bisa menyerang psikis anak, mental anak, bisa lebih-lebih yang paling berat ya fisik. Nah, sampai mungkin mukul anak, cewek dan yang lain sebagainya. Itu hukuman sifatnya seperti menyakiti. Nah, kemudian perbedaannya konsekuensi. Kalau konsekuensi dia sudah direncanakan sebelumnya. Berarti ada kesepakatannya. Kalau ada kesepakatan berarti siswa itu diajak menentukan hukumannya. Ya walaupun sama-sama hukuman. Ya kita tapi siswa diajak untuk menentukan hukuman ini. Kemudian yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun sama-sama ditentukan, tapi murid tetap tidak nyaman karena mungkin saja itu mayoritas anak yang memilih hukuman yang disepakati itu, bukan menurut dia. Contoh kalau tidak mengerjakan PR, berarti harus gosok kamar mandi. Kita sudah kesepakatan di awal. Jadi anak-anak ketika aku pun tidak ada PR, berarti aku mesti besok gosok kamar mandi. Itu namanya kesepakatan karena sudah tahu, karena sudah disepakati sebelumnya. Hukuman orang susah kalau bos mendadak. Gitu ya. Tetapi tetap tidak membuat siswa itu nyaman. Begitu. Dan tidak merubah apapun, tidak fokus pada solusi. Lah hubungannya apa? Garap PR kok masuk kamar mandi. Kayak ada hubungannya loh. Jadi nggak garap PR karena kesulitan belajar mungkin ya. Karena kesulitan belajar matematika. Kalau nggak kamar mandi, juga rampung. Kesulitan belajar ini tidak dituntaskan nantinya, tidak akan kita pecahkan gitu. Sekarang yang terakhir, kemudian sekarang saya tanya ya, hukuman dengan konsekuensi itu lebih baik yang mana? Konsekuensi ya, oke langsung konsekuensi. Sekarang yang ketiga, coba kita simak restitusi, istilah yang baru bagi kita semua. Pertama, sudah direncanakan sama seperti konsekuensi, sudah direncanakan. Nah, restitusi, solusi disepakati bersama antara guru dan murid, sama seperti konsekuensi disepakati. Nah, bedanya di sini, murid nyaman dalam melaksanakan solusi karena solusi didapatkan berdasarkan inisiatif dan keinginan dari murid. Begitu. Jadi, yang membedakan di restitusi ini nanti akan pemecahan masalahnya tiap anak berbeda. Contoh, mungkin lampu pecah karena lempar bola. Ada satu anak si A berpendapat itu bisa diselesaikan dengan cara disapu pecahannya kemudian membeli, kemudian dipasang sendiri. Ada yang mungkin anak perempuan tidak sama seperti anak laki-laki dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya akan berbeda. Entah nanti bilang ke orang tuanya baru yang membelikan, nanti orang tuanya baru ke sekolah untuk mengganti. Itu kan solusi. Kita tidak bisa memaksa, harus kamu yang mengganti. Nah itu nanti kembalinya ke hukuman atau ke restitusi. Jadi sifat restitusi itu solusinya yang memutuskan siswanya sendiri. Ya, siswanya sendiri dengan kemampuannya yang berbeda-beda itu. Nah, sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini, kalau hukuman dan konsekuensi mereka merasa tidak nyaman. Bahkan di hukuman, kira-kira anak yang dihukum itu secara psikis, ketika apalagi di depan siswa-siswa lain, psikisnya bagaimana? Malu ya? Ya malu, merasa rendah diri. Terus pada saat itu mungkin sampai mungkin bisa menangis, merasa hina dan yang lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi ketika dia sudah mengerjakan hukuman itu, walaupun sudah selesai, rasa itu tetap menghantui. Mungkin sehari itu dia ngurung karena tapi dia sudah dihukum dan dia sangat malu. Tapi beda dengan restitusi. Restitusi itu setelah selesai ya sudah, dia merasa ini sudah tak selesaikan dengan cara aku sendiri yang membuat aku itu nyaman menyelesaikan ini. Dan ketika mereka kembali ke kelompoknya, teman-temannya, mereka tidak merasa terhina, dia tidak merasa direndahkan seperti di hukuman atau di konsekuensi. Itu gitu. Langsung saja, restitusi ciri-cirinya ini. Ya, jadi intinya di sini adalah fokus pada solusi. Ya, fokus pada solusi. Nah, kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi salahmu sebesar apapun itu tidak fokusnya pada tindakan yang salah, tapi pada karakter apa yang dilanggar, kemudian kita membentuk karakter itu agar karakter itu bisa tumbuh. Contoh kalau terlambat berarti karakter anak-anaknya nggak disiplin. Kita nggak fokus pada kesalahan yang terlambat, tapi karakter tidak disiplinnya itu. Dan bagaimana untuk menumbuhkan disiplin dalam diri anak? Nah, itu kita lewat restitusi, lewat bincang-bincang seperti itu. Sekarang kasus Pak Seno. Sekarang silakan dibaca semuanya. Sambil saya bacakan juga. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Jadi ke depan terus dilihat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Pak Jalu, mengapa tidak setuju? Karena selain membuat anaknya malu, kemungkinan selanjutnya si anak akan semakin takut untuk belajar. Ya, terima kasih Pak Jalu. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno? Hukuman. Kira-kira ada yang mau memperkuat di argumen yang mana atau pernyataan yang mana bahwasanya hukuman itu terlihat? Jadi flashback ke ciri-ciri hukuman tadi. Di mana? Di pernyataan yang mana untuk menebalkan jawaban panjenengan bahwasanya kasus ini itu adalah bentuk hukuman? Gimana Pak? Seno menuduh siswa yang melakukan kesalahan, mungkin kesalahan itu akhirnya buat malu si guru tadi kata teman-temannya dan sampai menuduh itu kan secara spontan. Ya, siap. Berarti sifatnya kembali ke asal lagi. Sifatnya hukuman tadi apa? Mendadak itu spontan. Pak Seno suruh maju ke depan, berdiri sambil pegang hidungnya. Itu mendadak saja. Nah, sifatnya juga menyakiti. Berarti masuknya ke hukuman langsung ini. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali
dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ragu-ragu. Ini ya, ini sebetulnya kalau mencatat 100 kali ini bentuk hukuman. Ya, bentuk hukuman. Sekarang jawabnya hukuman. Setelah itu, ini kasus Ibu Anas sekali lagi. Nah, saya bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Ada yang mengajar kelas 2? Ya, ada itu. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas, selesai istirahat murid-murid kelas 2 kembali berduduk masuk kelas. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Apa? Masuknya hukuman, penghargaan atau restitusi? Penghargaan ya. Berarti ini efek mungkin kekurangan dari penghargaan. Siswa cenderung motivasinya lebih untuk mendapatkan penghargaan. Ketika gurunya tidak hadir atau penghargaan itu tidak bisa didapatkan, maka ya wis baleni meneh, wah aku ra iso ya wis. Nah, seperti itu ya. Ya, tadi sudah dijawab langsung saja. Sekarang keyakinan kelas. Nanti hubungannya ada di restitusi dan nilai-nilai kebajikan. Oh, agar anak-anak itu dapat menumbuhkan motivasi internal, salah satu metodenya adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib kelas atau peraturan kelas? Coba. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Kira-kira mengapa kita ada peraturan harus memakai helm? Menjaga keselamatan. Iya, untuk menjaga keselamatan. Ada yang lain? Cukup ya. Langsung nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi itu? Ya, protokol kesehatan. Mengapa? Mengapa ada peraturan seperti itu atau anjuran seperti itu? Menjaga apa? Menjaga kesehatan, keselamatan. Oke. Nah, yang Bapak Ibu jawab tadi itu adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Keselamatan, kemudian kesehatan, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah metode untuk membangkitkan kembali disiplin positif melalui pengamalan nilai-nilai kebajikan yang didasari oleh motivasi dalam diri siswa. Jadi kita membentuk nilai-nilai yang dijunjung dan disepakati, diyakini bersama dalam satu kelas itu, dan itu kita terapkan. Kalau belum mendapatkan gambaran nanti bisa seperti ini. Ya. Sekarang saya akan membagikan sticky note. Tapi cukup enggak ya? Nanti perwakilan aja ya. Nanti saya akan membagikan ini urat-urat saja ya. Mungkin tidak semua. Mungkin yang depan ini saja.
1, 2, 3, 4, 5. 5 saja lah. 5. Ya. Langkah membuat keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa diterapkan Bapak Ibu guru semua di kelas. Pertama, buat peraturan kelas. Yang pertama buat peraturan kelas. Terserah apapun yang peraturan itu yang diharapkan dilaksanakan di kelas. Silakan dulu. Peraturan terserah apapun. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu saja, satu peserta satu saja. Peraturan terserah peraturan saya. Terserah satu saja. Kita akan langsung praktek membuat keyakinan kelas. Ini yang mungkin bisa diimplementasikan Bapak Ibu di kelas. Ini daripada saya mengucap terus. Justru ini. Sudah? Belum. Belum ya. Ditaruh di situ dulu. Satu saja enggak perlu banyak. Kalau semua nanti kalau di kelas sih Bapak Ibu mungkin menerapkannya nanti ke semua siswa. Nanti diminta untuk mengumpulkan kertas saja ke depan dulu. Mengumpulkan kertas nanti ditempel pakai isolasi kertas atau pakai seperti ini. Oke, sekarang coba Bu Isna dibacakan peraturan yang Bu Isna inginkan apa? Saat guru menerangkan, siswa duduk diam dan mendengarkan. Oke, saat guru menerangkan, siswa duduk diam dan memperhatikan gitu ya. Tujuh apa? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Kita satu dua. Tidak berteriak. Kalau saya tadi apabila siswa ramai di kelas, maka guru akan memberikan stiker petir. Oke, berarti tidak boleh ramai di kelas. Kalau Tidak buang sama sembarangan. tidak buang sama sembarangan, Pak. Harus disiplin. Disiplin. Oke, pokoknya harus disiplin. Nah, sekarang pertama tadi tahapnya apa? Membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu ada bisa berupa kalimat positif dan kalimat negatif. Ya, tadi yang Bapak Ibu dulu sudah mendengarkan peraturan kelasnya memakai kalimat negatif siapa? Lebih ya? Tidak ya. Kata tidak itu berarti menggunakan kalimat negatif. Tahap kedua di membuat keyakinan kelas, mengubah segala peraturan yang diusulkan oleh siswa itu yang masih negatif menjadi positif. Contoh, Pak Lutfi tadi, ya, jadi kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi untuk dijadikan kalimat positif berarti membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ada yang kalimat negatif yang lain? Kalau saya Sama. Berapa? Jadi kata yang tepat apa? Diubah menjadi kalimat positif. Ya, ya. Atau menjaga Kondusif. menjaga suasana pembelajaran. Nah, anu ya, karenanya tak juga. Ini. itu bukan lagi ganti. Pak Jalu sudah kalimat positif, Jun sudah kalimat positif, bisa sudah positif ya. Berarti tadi apa? Mendengarkan, memperhatikan ketika guru sedang menerangkan, intinya gitu. Ya, intinya itu kalau ada kalimat negatif dengan menggunakan kata tidak, jangan, itu berarti harus juga menjadi kalimat positif. Itu langkah kedua. Sudah? Oke. Sekarang langkah ketiga. Dari ini hanya sampel saja ya. 5 peraturan ini kita tentukan nilai apa yang tergantung dalam peraturan yang diusulkan. Di mana
satu peraturan tidak harus satu nilai, bisa saja 2 peraturan itu menjadi satu nilai. Bisa apa? Tadi mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan. Bu tadi apa tadi? Menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kira-kira hampir sama tidak? Hampir sama. Kira-kira nilai kebajikan yang tepat untuk 2 peraturan yang hampir sama ini apa? Apa? Menghormati bisa. Disiplin bisa. Tapi salah satu saja. Atau nyaman. Kenyamanan dalam kelas itu jadi satu nilai. Jadi satu peraturan itu tidak harus satu nilai. Nanti kalau muridnya 30 berarti 30 nilai terlalu banyak. Ada tahu yang mungkin beberapa siswa itu mengusulkan peraturan yang hampir sama kita jadikan satu nilai. Jadi nilainya nanti akan lebih sedikit. Sehingga keyakinan kelas itu diyakini lebih efektif daripada kita membuat tata tertib 1 sampai 25 seperti ini. Nah kalau seandainya gini, anak sekarang itu toh kan kritis ya. Kalau seandainya ada perilaku yang tidak dituliskan dari 25 peraturan ini, Pak, nggak ditulis apa? Iya toh? Nah, nggak ditulis apa? Ini cuma 25. Mana Pak? Tunjukkan. Itu nggak bisa menunjukkan. Tapi kalau nilai yang kita sepakati, nggak bisa karena coba nilai kenyamanan kelas, rame ini mengganggu kenyamanan. Mengotori kelas itu jadi masuk kenyamanan. Walaupun nilai itu ada yang lebih condong ke nilai kebersihan. Seperti itu. Jadi anak nanti jadi lebih efektif daripada sebut ini Pak Lurahnya loh, malah kita baik. Ya. Itu ya. Kemudian jadi satu, nilai untuk peraturan kamu yang tepat apa? Oke, masuk kelas atau oke. Apa? Disiplin berarti sama dengan berarti 2 peraturan ini bisa jadikan satu. Tidaknya juga nanti ada 5 peraturan yang nilainya kemungkinan hampir sama jadikan satu nilai tidak masalah. Gitu. Terus Pak Lutfi tadi kebersihan tadi nilainya kebersihan seperti aja. Ditambahi kalimat positif tambah boleh, semuanya menjaga kebersihan kelas itu boleh, tidak kebersihan ya. Menjaga kebersihan kelas itu bukan. Itu ya, sudah paham ya? Oke, sekarang ditulis dulu. Tadi yang bagian itu dari tadi nilainya jadi apa? Yang bagian ini Pak Lutfi jadi nilai apa? Yang bagian ini Ujung jadi nilai apa? Terusnya tadi sudah jadi satu nilai ya, sama jadi satu sama. Jadi juga jadi satu sama. Tapi seperti ini ya itu mungkin perlu bimbingan kalau sama anak-anak. Saya juga sekarang silakan ditempel di sini. Ditempel. Untuk tata tertibnya yang warna pertama tadi warna apa? Kuning ya. Warna kuning di sini sebagai tata tertib. Nanti tata tertib itu kan lebih banyak daripada nilai kebajikan. Jumlahnya akan sama dengan kalimat positif. Silakan ditempel. Sing hijau berarti sing nilai. Terakhir ini sing hijau. Mau aku ini. Nah, kalau muridnya banyak berarti tempelannya banyak. Saya itu pakai ini sampai kapan ini tempelan terserah, nanti kita baca satu persatu. Jadi di sini jika kita ingin melibatkan siswa dalam menentukan suasana belajar yang mereka inginkan. Oke. Nah, ini berarti dari 5 nilai, 5 tata tertib ini menjadi 3 nilai. Nah, di sini 5 tata tertib berarti di sini 3 sudah memakai kalimat positif. Berarti di sini kalimat positifnya cuma 2, berarti yang menggunakan kalimat negatif hanya 2. Jadi harus diganti. Harus diubah. Itu ya, nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu guru di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Oke.
Bapak Ibu sudah ngantuk? Ngantuk? Harus tetap semangat? Tetap semangat? Oke, semangat. Jadi panjenengan sendiri yang bilang besok. Sekarang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, di kurikulum 1.4 ini kita mempelajari bahwasanya setiap tindakan salah ataupun benar ataupun salah yang dilakukan oleh siswa itu didorongi karena siswa itu ingin mencukupi kebutuhan dasar manusia yang dia tidak peroleh. Ini sebetulnya contoh di BK, karena di modul disiplin positif itu instruktur pengembangnya itu APSI. Nah ini yang pertama, ya ini ada yang pertama ada 5 kebutuhan dasar ini. Pertama, ini dibolak-balik sebetulnya nggak apa-apa ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, contoh kebutuhan dasar manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup ya. Contohnya begini. Di Ejenggodang 1 ini kan banyak yang mewajibkan membawa bekal, terutama di jadwal olahraga dan hari Jumat. Ya. Ketika apa itu ada salah satu anak yang tidak membawa bekal, ya, ataupun ada anak yang sudah membawa bekal tapi karena mungkin lauknya kurang enak atau bosan, maka dia merebut bekal yang lain. Ya, tindakan itu salah atau benar? Merebut salah ya? Ya pasti akan ada murid yang laporan ke kita sebagai guru, Pak itu lupa merebut ini loh Pak, itu merebut aku Pak, bahkan Pak itu bekal itu tumpah Pak karena dia ingat. Berarti siswa tersebut kira-kira ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Kalau dia tidak membawa bekal, dia pengen karena lapar. Apa? Supaya ini karena lapar, nggak dapat bekal, nah, dia otomatis lu ya pengen pilihnya lu ya, kemudian nggak bisa nih. Sekarang kasus ini, nah, kita akan daripada tak jelaskan contoh, tak kayak kasus ini dan paham. Ini Bimo, bukan Ibu Wiwi, disebutkan Ibu Wiwi. Seorang anak TK B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraannya. Tingkahnya membuat guru, yaitu Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan guru. Kasusnya tetap sama ini nanti, tapi yang membedakan adalah respon yang diberikan atau tindakan di sini. Ya. Apa jawabannya? Kira-kira Bimo itu ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mana? Ketika Bimo itu menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa? Tadi ada ini. Kebutuhan dasarnya ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta kasih, bertahan hidup. Kira-kira yang mana? Kesenangan. Contoh kesenangan ini cuma iseng, ya ada alasan. Contoh ya, enek siswa UA Jalil ditekoi, padahal orang dirusui tapi dia sih alasannya apa? Senang, gratis, senang. Itu karena dia ingin mencukupi atau ingin mendapatkan kepuasan dari rasa senangnya itu. Padahal rasa senang itu bisa negatif, bisa positif. Ketika pelajaran, ya, bisa jadi negatif, mengganggu pelajaran. Itu. Ya. Sekarang kalau ibu menjawab seperti ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa yang ingin dipenuhi ibu? Cinta kasih. Bu, aku kejarku karena itu sayang aku. Itu ya. Ya, jadi ini adalah cinta dan kasih sayang. Ini juga termasuk perhatian juga. Ingin diperhatikan. Nah, selanjutnya, jika Bimo menjawab, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ya? Iya, dia bangga sekali ketika yang ia lakukan itu bisa apa ya, membuat
teman-temannya beranggapan bahwasanya itu dia hebat, dia itu berani, dia itu berkuasa. Nah, dia berarti kebutuhan akan penguasa. Tak jarang kita dapati seperti itu ya. Anak yang ingin mendominasi di kelas itu. Nah, seperti itu. Kurang primo, wani dulu deh. Seperti itu. Jadi dia penguasaan. Seperti itu. Sekarang, jika bingung menjawab, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas dulu, sehingga dia lari-lari keluar. Apa? Kebebasan. Dari sini kita akan tambah mengatakan bahwasanya kalau anak melakukan tindakan baik, alhamdulillah alasannya insya Allah baik. Tapi salah pun itu pasti ada alasannya. Dan ada masalah yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah masalah anak ingin mencukupi kebutuhan dasarnya itu. Orang kamu serta-merta diseneni terus ditanya identifikasi segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Pas. Ya, sekarang ini ada pendekatan yang baru yang sangat menarik. Di sini ada segitiga restitusi. Tadi kita alur-alurkan bahwasanya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana pelaksanaan restitusi itu? Lebih jelasnya, ada segitiga restitusi di sini. Dulu itu saya tanya, katanya itu boleh dibolak-balik, tapi kata instruktur nasional katanya nggak boleh dibolak-balik. Ya, ternyata memang tidak condong untuk tidak boleh dibolak-balik. Pertama itu tahap untuk melaksanakan segitiga restitusi ada 3. Sisi atau tahap menstabilkan identitas ada di bawah ini dasar kita dulu. Contoh kata-kata yang bisa kita sampaikan seperti ini. Mas, Mbak, mau melakukan tindakan salah ya? Tidak apa-apa, namanya orang itu ya kita bisa saja berbuat salah. Bapak guru atau ibu guru pernah juga berbuat salah. Ini kalimat seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Sehingga apa? Anak-anak itu terus akhirnya menstabilkan identitas itu. Anak-anak itu dari emosi, kalau emosi dia sudah turun. Dari bingung dia sudah mulai tahu apa yang dia perbuat. Itu namanya jadi mengembalikan identitas Islam. Ya, kemudian ada lagi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Asalkan kamu harus mau untuk memperbaiki kesalahanmu. Kamu mau bertanggung jawab. Itu kalimat-kalimat yang bisa kita jadikan kalimat pemantik di tahap menstabilkan identitas ini. Terus ada juga selain kalimat ini ada juga kalau begini, kalau ada waktu emosi jangan kamu duduk berdua di kantor. Jadi orangnya mau berpadu emosinya lebih dulu apa kan dulu. Jadi ini dipisahkan satu ke kantor, satu ke kelas dulu. Nah, nanti yang di kantor suruh duduk dulu, Mas kamu duduk di sini. Nanti mungkin 5 menit, 10 menit baru dipanggil yang satunya untuk mendekat. Itu salah satu juga perlakuan dalam tahap menstabilkan identitas ini. Oke. Ya, tahap kedua setelah emosinya itu turun, sudah kondusif. Kedua, memvalidasi tindakan salah itu. Contohnya adalah mengapa kamu tadi melakukan perbuatan demikian? Mungkin ada yang mungkin tidak selamanya di penilaian awal kita anak yang pertama itu salah bisa tidak terus salah. Bisa saja karena dia punya alasan sehingga di dalam waktu perdonnya akhirnya memukul temannya itu divalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita juga menggiring mengarahkan bahwasanya selain apa yang kamu lakukan tadi, adakah cara yang lebih baik daripada itu? Ini divalidasi tindakan, menanyakan alasan tersebut. Tujuan kamu apa? Alasan kamu apa melakukan hal seperti itu? Jadi kita tahu dari sudut pandang anak. Nah, terakhir, ketika tadi sudah membuat keyakinan kelas, di sini ada keyakinan kelas disiplin, nilai kenyamanan, menjaga kebersihan kelas. Kita tanyakan lagi ke nilai yang sudah kita buat. Kamu tadi merebut bekalnya Bimo. Nah, kira-kira
nilai keyakinan kelas atau keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Saling menghormati guru atau pak gitu. Jadi kita kembalikan ke restitusi ke keyakinan kelas yang kita beri. Jadi sehingga kita itu tidak langsung menentukan hukuman. Oh ya kamu berarti kudu gini. Kita karena sudah menerapkan keyakinan kelas. Jadi restitusi ini bisa diterapkan setelah kita membuat keyakinan kelas. Ya restitusi ini. Kemudian kita juga bisa menanyakan apa kamu ingin menjadi seorang yang seperti ini terus seperti itu. Itu juga untuk mengembalikan ke keyakinan kelas ini. Terus menanyakan solusi. Sekarang solusi apa yang bisa kamu perbuat dari kesalahan tadi? Oh meminta maaf Bu. Oh saya akan mengganti tempat makanan yang saya jatuhkan kecelakaan itu. Nah, itulah yang akan fokusnya pada solusi. Sehingga orang masuk WC hubungannya apa? Jadi nggak ada apa kemampuan yang ingin kita kembangkan yang selaras dengan kesalahan siswa tersebut. Nilainya, masuk nilai orang darah PR kok kalau masuk WC kan nggak sinkron. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kasusnya banyak sekali ini dari tugas kami dari kelompok. Nah, sekarang materi ini materi minti-minti. Ya. Bapak Ibu coba. Saya ingin bertanya. Ada 5 posisi kontrak guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang Bapak Ibu kira-kira itu ada di posisi yang mana? Wisnya ada di posisi yang mana? Kira-kira yang mana? Teman, oke, teman. Ujung. Jelas. Ya mau saya. Yang mana tuh? Teman, oke. Ganti. Teman. Sudah no? Teman. Teman. Baca dulu. Pak Wedi. Pemantau. Oke. Burukan penghukum. Burukan penghukum ya. Gudami. Pemantau. Pak Beno. Pemantau. Pak Beno. Pemantau. Bedanya apa? Kita akan simak lihat ya. Kalau penghukum dia itu sukanya menghardik. Bicaranya tinggi, nadanya keras. Ini loh. Seperti itu. Kemudian banyak hukuman yang diberikan tujuannya untuk menyakiti. Nah itu seperti itu. Seperti Pak Seno tadi. Berarti dia posisi kontrolnya ketika menangani masalah dalam pembelajaran itu sebagai penghukum. Bisakah penghukum itu berubah menjadi manajer atau pemantau? Bisa. Tidak selalu. Jadi setiap masalah itu kita mau menempatkan posisi kita di mana tergantung pilihan kita. Nah sekarang pembuat rasa bersalah itu yang bagaimana? Pembuat rasa bersalah itu dia itu membebankan tanggung jawab dia kepada murid. Gue kok gak mesak nih itu guru tahu sebenarnya itu adalah membuat orang merasa bersalah. Terus naik pas supervisi. Nah, kalau pas supervisi apa pas pokoknya PPG dulu ya. Naik pas dia asisten. Kamu sih, anu sih. Ramesak nih, mulai Pak Uja Jiniala ya. Itu membuat rasa bersalah. Seperti itu. Ya, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, wis bunga-bunga, siang-siang lapar, kamu dijelasin malah rame dewi, itu membuat rasa bersalah. Nah, sekarang teman itu yang bagaimana? Teman itu hampir sama seperti pembuat orang merasa bersalah, pembuat rasa bersalah untuk siswa. Tapi bedanya, teman itu kata-katanya lebih lembut. Ada kata-kata persuasi. Ayolah,
ayo toh kata gitu. Seakan-akan dia itu sebaya gitu. Tolong evangi Pak Ujian ya, boleh pas Pak kepala ini ya. Itu seakan-akan teman. Nah, takutnya apa? Takutnya kalau kita seperti teman ini terus melunjak, siswa melunjak, kemudian besok malah melunjaknya ke teman. Pak, ini saya wangi toh. Ayo. Sadi, mana wangi gede? Apa aja? Bapak ini dulu bantu Pak, ayo Pak, jejak nih. Nah itu nih. Nah sekarang pemantau itu dia orang sing disiplin. Dia itu hampir sempurna pemantau itu. Tetapi kekurangannya apa? Jadi kekurangannya di pemantau. Jadi dia pemantau itu sesuai aturan pokoknya. Disiplin, idealis, sesuai aturan itu pemantau. Ya. Bedanya nanti adalah dengan manajer. Kalau di manajer sama seperti pemantau, tapi di manajer ini lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke siswa karena ingin mendalami siswa, ingin mengetahui alasan siswa bertindak, solusi dari perspektif siswa dan yang lainnya. Kalau pemantau enggak, ayo telat, peraturannya Pak boleh telat Pak. Iya. Kalau telat gimana Pak? Nanti Pak harus keliling lapangan 2 kali. Sudah silakan. Itu pemantau, bukan penghukum. Karena sudah kesepakatan. Ayo, kalau telat apa? Kemarin Pak lari lapangan 2 kali itu lakukan. Itu namanya pemantau. Tapi kalau di manajer bedanya Pak. Ayo, kamu telat? Iya. Kenapa kamu kok telat? Pak di malam tidurnya malam. Apa ban tadi bocor? Kemudian berarti kalau biar besok kamu tidak telat, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan terus. Oh berarti Pak saya besok tidak begadang. Oh berarti besok saya akan berangkat lebih awal. Secara tidak langsung di posisi manajer itu adalah mereka-mereka yang menerapkan segitiga restitusi. Kalau di manajer, di pemantau enggak. Salah ya salah, kesepakatan yang menghubungi lapangan kedua ya semua bro, alasan apa aku gak peduli alasanmu, kau itu telat. Tapi di manajer ini dia menerapkan restitusi. Kita dicari tahu kenapa kok telat, terus solusi besok kamu harus bagaimana, seperti itu. Nah ini nek tak arani, nek saya menjelaskan kemarin pokoknya wong saklek ini kami ini ya, maksudnya tidak berarti Butarmi paling saklek bukan, tapi maksudnya itu pemantau itu tidak mengindahkan pendapat orang lain. Tapi lebih baik, pemantau ini lebih baik daripada teman, lebih baik daripada pembuat salah, lebih baik lagi daripada penghukum. Yang paling tidak baik adalah penghukum. Jadi semakin ke kanan dia semakin baik. Alhamdulillah untuk desiminasi kami sudah kami laksanakan dan berbagi pemahaman akan modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu Guru. Semoga ini sebetulnya juga menjadi bahan refleksi untuk kami juga. Tidak semua yang kami jelaskan itu juga kami sudah melakukan, tapi kami berusaha untuk membagi ilmu yang bagus ini, yang sangat indah ini kepada rekan-rekan semua. Semoga nanti bisa bermanfaat dan lebih-lebih bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya. Dan Bapak Ibu Guru yang mungkin belum mengikuti program calon guru bergerak, silakan untuk mengikuti karena sangat menarik sekali. Walaupun tugas-tugasnya juga banyak, tapi maksudnya ilmunya sangat bermanfaat sekali. Nah, nanti saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti yang itu saya mau dari saya cukup. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada kegiatan diseminasi kami pada siang hari ini. Ya, semoga menjadi amal baik bagi Bapak Ibu semua. Selamat kelas. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Damar.
beberapa pemaparan yang sudah disampaikan Pak Vivi yang berguna cukup jelas ya. Semoga ilmunya disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat diterapkan ya, dicoba diterapkan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi hari ini sudah berlangsung tiba di akhir acara. Mari kita tutup acara bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian dari saya mewakili kepala sekolah. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gati dari SD Negeri Gudang 4. Saya Jumiari Astuti dari SD Negeri Gunung 7. Saya Lutfi Heriadi dari SDN Gelombang 2. Nama Ganatin Kuryawan dari SD Negeri Gunung 1. Setelah tadi saya mengikuti diseminasi disiplin positif yang dilakukan oleh Pak Widya Perwira, saya mendapatkan banyak ilmu, terutama tentang bagaimana kita menjadi guru yang lebih baik dengan membuat sebuah kesepakatan positif. Materi yang sudah saya terima yaitu tentang restitusi, yaitu tentang berhubungan tentang kita menghindari hukuman-hukuman yang bersifat fisik, sehingga materi yang disampaikan oleh Pak Widya sangat-sangat membantu saya dalam menerapkan disiplin positif di sekolah saya. Dari pemaparan Bapak Widya Perwira tadi, banyak manfaat yang bisa saya ambil, yang nanti bisa saya aplikasikan khususnya di sekolah saya. Diseminasi tadi dimunculkan bahwa kesepakatan kelas ya, untuk kesepakatan kelas dapat kita ketahui tahapan-tahapan dari pelaksanaan kesepakatan kelas tersebut. Nah, materi yang disampaikan sangat jelas, sangat bermanfaat, dan nantinya mungkin bisa saya terapkan di kelas. Jadi yang dilakukan oleh Pak Widya tadi sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.